Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis sebuah buku yang berjudul Feminisme di Wilayah Nordik, yang membahas tentang neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan inti dari buku ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Melania Jehanur. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi. Sedikit analisis singkat dari saya mengenai judul buku yang berjudul Feminisme di Wilayah Nordik dan membahas tentang neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Baik, kita langsung saja. Feminisme di wilayah Nordik dan selebihnya, banyak pertanyaan yang kita diskusikan dalam jaringan tidak hanya terjadi di wilayah Nordik. Misalnya, sulit untuk mengklaim bahwa politik penghematan setelah krisis ekonomi tahun 2008 memperkuat neoliberalisme dan bahwa tren populisme dan nasionalisme yang meningkat adalah fenomena khas Nordik. Graf dan kawan-kawan tahun 2019 terlibat dalam diskusi tentang peran pemahaman budaya tentang gender dan seksualitas, sebagaimana diartikulasikan oleh Hak Global. Mereka mengidentifikasi tren serupa di berbagai belahan dunia dengan alasan bahwa anti-feminisme adalah nilai sentral dari Hak Global dan penting untuk cara mobilisasi dukungan. Peneliti lain telah menunjukkan perlunya membedakan antara proses neoliberalisme, populisme sayap kanan, dan konservatisme gender yang paling terkait, serta untuk mengidentifikasi lebih jelas pengaruh berbagai aktor dan agenda mereka yang beragam. Namun ada sedikit eksplorasi komparatif tentang bagaimana perlawanan terhadap feminisme atau interpretasi kesetaraan gender bekerja dalam konteks yang berbeda di seluruh wilayah Nordik. Di sini berpotensi menghubungkan studi anti-feminisme semacam ini dengan studi yang menempatkan feminisme sebagai hegemonik dari waktu ke waktu dan menganalisis apakah anti-feminisme menargetkan semua feminis atau mengisolasi dan mengkambing hitamkan jenis-jenis feminisme tertentu seperti anti-rasis, postkolonial, atau feminisme queer. Meskipun di sini belum melakukan penyelidikan sistematis, melihat sekilas publikasi di jurnal studi gender Nordik dan program konferensi studi gender Nordik menunjukkan bahwa feminisme antirasis, postkolonial, pribumi, dan queer bersama dengan studi maskulinitas telah menjadi bagian utama dari tema dan narasi feminis di awal tahun 2020-an. Ini menyiratkan perubahan yang jelas dibandingkan dengan katakanlah tahun 1970-an atau 1990-an. Meskipun situasi dan rentang waktu bagaimana feminisme telah berkembang di negara-negara Nordik berbeda sampai batas tertentu. Kontribusi dalam buku ini menyaksikan tren yang sama dengan pertanyaan tentang migrasi, rasisme, dan kolonialitas ditempatkan di garis depan di bagian besar bab. Penekanan yang kuat pada personal migrasi, rasisme, pribumi, dan kolonialitas dapat diartikan sebagai tanda perubahan narasi feminis dan hegemoni yang tertanam dan ditegakkan melalui mereka. Menempatkan feminisme di wilayah Nordik, di sini setuju dengan Verlo dan Paternotte tahun 2018 bahwa penelitian feminis harus bertujuan untuk menempatkan, mengontekstualisasikan, dan melokasikan analisis. Sementara secara bersamaan berusaha mengembangkan alat teoritis dan metodologis untuk memahami kecenderungan transnasional dan global. Analisis oleh Paternotte dan Kuhar tahun 2018 menarik perhatian pada berbagai aktor politik yang mempromosikan
ideologi dan politik anti-gender di Eropa, mengidentifikasi kelompok utama sebagai konservatif kanan, gereja Katolik, dan populisme sayap kanan yang semuanya memiliki agenda khusus dan memiliki dampak yang berbeda, bergantung pada konteks nasional mereka. Mereka juga menunjukkan bagaimana lintasan sejarah dan tradisi politik di Eropa Tengah dan Timur, Eropa Selatan dan Eropa Barat Laut menghasilkan koalisi dan agen yang beragam dalam kampanye anti-gender. Pada gilirannya, Gutierrez, Rodriguez, Tasku, dan Winkel menunjukkan bagaimana perjuangan melawan anti-genderisme dan protes terhadap langkah-langkah penghematan di Eropa tampaknya terjadi secara paralel, tetapi tanpa mengacu satu sama lain. Di sini setuju dengan mereka bahwa ini sangat disayangkan karena perdebatan tentang anti-genderisme dan anti-penghematan telah meremehkan dimensi rasisme dalam membentuk hubungan gender dan proses pembentukan modal. Meningkatkan keragaman diskusi dan konsep dalam literatur penelitian internasional, kontribusi dalam buku ini tidak mengadopsi satu pendekatan teoritis tentu atau berusaha memberikan berdiri bagaimana gender berhubungan dengan neoliberalisme, nasionalisme, dan kolonialitas. Politik feminis solidaritas dan Hope metafora, konsep atau wawancara negara kesejahteraan perempuan atau Rama gender telah menunjukkan bentuk keberhasilan feminis karena mereka menyiratkan bahwa kolaborasi telah menyebabkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Sarjana dan aktivis feminis seperti yang ditujukan pada saat yang sama merasa ambigu tentang kedalaman analisis di balik keramahan gender tersebut. Feminis pasca kolonial, antirasis, dan pribumi telah mengkritik klaim luas bahwa negara bangsa Nordik adalah juara dunia dalam hal kesetaraan gender, demokratisasi, dan egalitarisme, sementara secara bersamaan mengklaim dibebaskan dari sejarah imperialisme dan kolonialisme di Eropa yang telah mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Dan yang juga dibahas sebagai pengecualian Nordik, kritik terhadap negara kesejahteraan Rama wanita dan pengecualian Nordik sering menekankan kegunaan pendekatan interaksionalisme untuk mempelajari ketidaksetaraan dan hak istimewa di wilayah Nordik dan dalam mobilisasi feminis, wacana, ide, dan proyek. Perasaan ambigu tentang hubungan antara negara dan gerakan sosial ini membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar. Akibatnya, setelah pengantar ini, dalam babnya Pauline Stolz akan membahas feminisme di wilayah Nordik dari perspektif penelitian kooptasi. Dimulai dari perspektif krisis negara kesejahteraan Rama gender, pengecualian Nordik, dan penggunaan yang berbeda dari pendekatan interseksional. Stolz menyajikan pendekatan dua dimensi untuk studi kooptasi. Dia mendefinisikan kooptasi sebagai politik inklusi dan eksklusi yang kontroversial dan menekankan pentingnya menguraikan analitis dari dimensi politik yang lebih normatif dalam studi kooptasi. Tidak ada yang secara inheren salah dengan kontroversi menurutnya, tetapi bisa produktif untuk mengungkap kompleksitas kontroversi guna menemukan strategi yang lebih baik untuk perjuangan feminis untuk keadilan dan kesetaraan sosial. Dengan kata lain, pertimbangan hati-hati terhadap nuansa kontroversi, terutama di antara calon sekutu, merupakan persyaratan untuk politik harapan.
Mungkin sekian saja analisis singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.